dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 6 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 12 ayat 24 sampai pasal 13 ayat 5a. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah tugas mewartakan. Kita tahu bersama bahwa gereja berkembang berkat perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Perutusan itu supaya kabar gembira terdengar sampai ke ujung dunia. Selain itu pula, agar apa yang telah dimulai oleh Yesus dapat dilanjutkan umat Kristiani.
dalam bacaan pertama terlihat jelas bahwa Roh Kudus menggerakkan perutusan lewat orang-orang yang terpilih seperti Barnabas dan Saulus yang kelak dikenal sebagai Paulus. Karena pewartaan para murid, maka anggota gereja semakin berkembang. Nampak bahwa estafet perutusan untuk pewartaan dari dulu sampai sekarang tiada putus-putusnya. Adanya gereja adalah untuk pewartaan. Maka saat ini, di mana umat manusia telah memasuki milenium ketiga, umat Kristiani sebagai anggota gereja dipanggil pula untuk mewartakan kabar gembira. Pewartaan bukanlah terutama tugas para uskup, pastor, biarawan-biarawati saja, tetapi tugas panggilan semua umat beriman. Zaman sekarang yang sedang kita jalani dan rasakan bersama ini adalah zaman di mana kaum awam berperan aktif dalam gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perutusan mewartakan kabar gembira dan keterlibatan aktif dalam tugas-tugas pastoral gereja tidak dilakukan secara perorangan, tetapi selalu dalam kebersamaan dan kebersatuan dalam umat Allah. Pangkal dan dasar perutusan adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang diutus Yesus untuk para muridnya adalah juga roh menggerakkan gereja. Maka sebagai utusan, kita tidak bergerak dan bekerja atas kemauan kita sendiri, melainkan atas keinginan Allah, agar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Saudaraku terkasih, apabila kita yang saat ini merasa tidak secara jelas turut mewartakan kabar gembira, janganlah berkecil hati. Kita dapat turut serta mewartakan dengan hidup secara baik dan benar di lingkungan tempat tinggal kita. Selain itu, kita dapat mendukung para pewarta lewat doa-doa dan keterlibatan sebagaimana dilakukan oleh jemaat perdana di Antioquia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga demikian. Amin.